Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi, dan kita hari ini melanjutkan kajian kita, yakni di hadis nomor ke-44. Subhanallah, sudah 44 hadis ini, dan ini masih di bab ketiga, bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini cukup panjang, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Untuk itu tetap terus bersama kami, simak sampai akhir agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, ya, sahabat Anas bin Malik, ya, semoga Allah meridainya. Ia berkata, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, ya, bahwa anak dari Abu Talhah, ya, dengan istrinya yakni Ummu Sulaim, semoga Allah meridainya, itu anaknya tersebut yashtaki, sedang sakit yang agak lumayan lah, ya. Nah, Abu Talhah ini sebelumnya kita jelaskan dulu, ya. Yang menyampaikan hadis ini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah putra dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu punya suami pertama namanya Malik bin An-Nadhr. Nah, ketika Malik bin Nadhr ini meninggal, ya, Ummu Sulaim nikah lagi. Ummu Sulaim nikah lagi, suaminya yang kedua namanya Abu Talhah, ya. Dan Anas, ya, sahabat Anas ini sebagai putra dari Ummu Sulaim, itu berarti anak tiri dari Abu Talhah. Semoga Allah meridai mereka semua. Nah, ketika anaknya sakit, ya, anaknya Abu Talhah bersama Ummu Sulaim ini, anak laki-lakinya sakit, fakharaja Abu Talhah tetap keluar dan biasa bersama-sama dengan Rasulullah. Ya, satu hari itu beliau keluar, dan saat itu memang sedang berpuasa, biasa beliau berpuasa. Faqubidha sabiyyu. Lalu anaknya meninggal. Anaknya tadi yang sakit meninggal, ya. Falamma raja'a Abu Talhah qal. Ketika Abu Talhah pulang ke rumah, ya, Abu Talhah ngomong kepada istrinya, ma fa'ala ibni, gimana nih anakku, lagi ngapain, istilahnya gitu, ya. Ini hadis, sahabat ngaji narasi online, ini nasihat bagi seluruh istri. Subhanallah, ini akhlak istri dari Abu Talhah yang bernama Ummu Sulaim, punya akhlak yang sangat hebat, yang mungkin berat untuk bisa ditiru oleh banyak istri-istri di era saat ini, ya, tapi jadikanlah ini ibrah, pelajaran. Qalat Ummu Sulaim, ya, ketika ditanya oleh suaminya, ya, anakku lagi ngapain nih, putraku lagi ngapain, apa kata jawaban istrinya? Ya, qalat Ummu Sulaim, si Ummu Sulaim wahia Ummu Sabi. Ummu Sulaim itu adalah ibunya si anak yang tadi meninggal atau istri dari Abu Talhah. Wa huwa skanu makan. Ya, dia sekarang lagi tenang. Lagi, ya, lagi santai lah istilahnya gitu.
Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Lalu ketika itu sudah nanya, akhirnya istrinya itu Muslim menyiapkan makan malam, ya, dan makan malam lah, ya, itulah istrinya, ya. Dia belum mau menceritakan kalau anaknya meninggal. Dia sampaikan saja, anakku lagi ngapain, kata suaminya. Anakmu lagi tenang, gitu ya, lagi santai. Disiapin makan, sampai makan suaminya. Summa asaba minha, ya, terus bahkan sampai berhubungan suami istri. Malam hari itu berhubungan suami istri, ya, subhanallah. Belum juga cerita. Ummu Sulaim tadi belum juga cerita kalau anaknya sudah meninggal. Ya, datang dilayani suaminya, dikasih makan malam harinya suaminya, lalu mengajak hubungan suami istri, diladeni suaminya, bukan diladeni, ya, maksudnya, ya, ditunaikan hak dan kewajiban bersama. Falamma faragh, lalu ketika sudah waktu lengang, ya, sudah dalam waktu lengang, waktu agak kosong, agak santai, qalat, barulah Ummu Sulaim tadi bicara, warus sabiyah, tolong kuburkan, ya, tolong buat prosesi pemakaman yang baik lah istilahnya untuk anakku itu. Kaget betul lah, Masya Allah. Falamma asbaha Abu Talhah atau Rasulullah SAW fa akhbarahu. Saking kagetnya itu pas sudah subuh, bayangin tuh, udah nggak tahu juga malam, udah lengangnya itu pas malam pada mau dekat subuh, kita nggak tahu itu, ya, baru dikasih tahu. Subhanallah, ya. Akhirnya sudah waktu subuh, Abu Talhah mendatangi Rasul menyampaikan hal tersebut, ya, yang tadi kita sampaikan. Faqala, Rasul bertanya, a'arrastumul lailah, apakah kalian berdua sudah melakukan hubungan jima suami istri pada malam hari tadi malam, ya. Qala na'am, kata Abu Talhah, iya, tadi malam aku berhubungan suami istri dengan istriku. Apa kata Rasul? Qala Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkahilah kepada keduanya. Rasul nggak ngomong apa-apa kecuali doa. Masya Allah. Jadi ini pelajarannya. Yang pertama, sebaik-baik istri itu adalah yang tahu waktu untuk bicara dengan suaminya. Ia tahu mungkin suaminya sedang lelah, suaminya karena sedang puasa, lapar, ya. Kasih makan dulu. Meskipun secara mungkin perasaan itu beban berat bagi seorang istri. Menahan kesabaran, menahan air mata. Anaknya meninggal. Ia belum mau ceritakan itu semua sampai suaminya betul-betul merasakan ketenangan. Barulah ia sampaikan, meskipun kaget, dan sampaikan pada Rasul. Ketika Rasul mendapat informasi itu, Rasul aja bertanya, apakah kalian tadi malam sudah melakukan hubungan suami istri dengan betul-betul? Iya, betul. Rasul berdoa, Allahumma barik lahumah, ya Allah, berkahilah kepada mereka berdua. Akhirnya apa? Berkat doa dari Rasulullah itu, fawaladat ghulaman. Akhirnya Ummu Sulaim hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki lagi. Berkah. Subhanallah. Faqala li Abu Talhah, lalu Abu Talhah berkata kepadaku, li di sini Anas, ya, anak tirinya, Anas bin Malik, ya, anak tiri dari Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah? Ahmilhu, wahai Anas, tolong bawa anak ini
bayi ini, jabang bayi ini, tolong bawa ia hatta ta'ti bihin nabi. Tolong bawa dia anak ini sampai kamu itu mendatangi nabi, bawa ke rasul, istilahnya gitu. Tolong bawa adikmu ini ya kepada Rasulullah SAW. Wa ba'atsa ma'ahu tamarat, dan selain membawa anak atau jabang bayi tadi juga dibawalah tamarat, yakni kurma. Faqala, ya, setelah sampai kepada Rasulullah, Rasul nanya, ama'ahu syai'un, apakah selain jabang bayi ini ada juga yang dibawa? Qala na'am, kata Anas, ya ada tamarat, ini kurma ini yang dibawa. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Ya. Nabi ngambil kurma tadi, ya, lalu kemudian dikunyah. Ya, dikunyah. Summa akhadhaha min fihi, lalu mengambil dari mulutnya kurma yang sudah digigit tadi, faja'alaha fi sabi, fi sabi. Ya, lalu kemudian dimasukkanlah ke mulut dari si anak kecil itu. Summa hannakahu wa sammahu Abdullah, muttafaqun alaih. Summa, lalu kemudian ditahnik dan kemudian diberi namanya Abdullah. Ini hadis tentang tahnik juga ya. Hadis tentang tahnik, bagaimana seorang anak diberikan imunisasi. Ya, imunisasi, dan imunisasinya saat itu yang dilakukan oleh Nabi adalah tahnik, karena kurma punya kandungan yang cukup baik, cukup sempurna untuk mengimunisasi, apalagi dari mulut Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kalau ditimbang-timbang lewat era sekarang, ya jijian susah ya. Sekarang ini kan banyak orang jijian ya. Ya, padahal bapaknya bisa lah mentahnik di anaknya sendiri. Kalau ada anaknya lahir, ambil kurma, apalagi ajwa, ya, kunyah dikit, lalu ambil ya beberapa yang lembutnya, saripatinya itu, ya, lalu kemudian letakkan ke atas di langit-langit ya, mulut dari si bayi tadi. Ya, kasih aja ke mulut bayi itu. Ya, itu tahnik, dan itu akan menjadi imunisasi bagi si anak. Ya, kalau sekarang imunisasinya suntik. Nah, itu ya. Jadi ini betul-betul pelajaran. Satu, istri salihah yang tidak menyusahkan suaminya dan tahu kondisi suami, kapan akan cerita. Jangan kucuk-kucuk, suami baru pulang, capek, lelah, langsung ngomong. Ngoceh-ngoceh lagi. Jangan, tunggu dulu. Sampai disiapkan makanan, suruh makan malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, gitu ya. Ini tata cara istri mengambil hati pasangan. Termasuk dengan suami, jangan kemudian ini menjadi objek perempuan tok, bukan. Termasuk suami juga harus tahu kondisi dari pasangannya kapan untuk bercerita. Ya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, kisah ini disebutkan. Qala Ibnu Uyainah, dijelaskan oleh Ibnu Uyainah. Faqala rajulun minal ansar, ada seseorang dari kaum Ansor, kelompok Ansor, ya. Fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'ana. Ya. Aku menemui
9 anak laki-laki, ya, semuanya itu pinter ahli Quran, pinter sampai hafal Quran, ya. Yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Ini berkah dari doa Rasul, subhanallah. Berkah dari doanya Rasul, ya Allah berkahilah keduanya, maka lahir anaknya yang bernama Abdullah dan ditahnik oleh Rasulullah anak tersebut, sehingga ternyata dari Abdullah itu lahir 9 anak yang ahli Quran semua. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Berkat kesabaran seorang istri, berkat kesabaran seorang ibu, ternyata melahirkan anak yang hebat. Namanya Abdullah, dan Abdullah melahirkan dari saripatinya itu, melahirkan anak-anak yang banyak yang menjadi ahli Quran semua. Allahu Akbar. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan disebutkan juga dalam riwayatnya Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim. Wafat seorang anak, ya, dari Abu Talhah dengan istrinya yakni Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu Ummu Sulaim itu menyampaikan kepada keluarganya, ya, ketika Abu Talhah lagi pergi tadi, ya, Abu Talhah lagi pergi ke tempat Rasulullah, ya, karena Abu Talhah itu kan orang yang paling sering menemani Rasul keluar masuk Madinah, itu selalu bersama-sama, ya. Nah, kata Ummu Sulaim apa? La tuhadditsu Abu Talhah bibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Jangan ada di antara kalian yang ngomong tentang anaknya, tentang putra dari Abu Talhah yang wafat ini, sampai nanti aku anak uhaditsuhu, aku sendiri yang nanti yang akan menceritakan kepadanya. Kalian nggak boleh cerita, nanti aku yang cerita. Itu, ya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Ya, ketika Abu Talhah datang, ya, Ummu Sulaim mendekatinya lalu menyiapkan makan malam, dan akhirnya, ya, Abu Talhah tadi akala, makan, wasyariba, makan, minum, gitu, ya. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Hingga, ya, kemudian, ya, tasanna'at, ya, Ummu Sulaim, ya, bersolek, ya, ahsana ma kanat, lebih hebat, ya, bersolek lebih cantik dari tasanna'u qabla dzalik, sebelumnya, ya. Nggak pernah bersolek seperti itu. Cantiklah sekali. Pokoknya malam itu Ummu Sulaim menyengaja untuk bersolek, mempercantik diri. Iya. Padahal anaknya ninggal nih. Apa nggak hebat ibu kayak gini? Subhanallah. Aduh. Ya, kita berdoa insya Allah seluruh wanita-wanita muslimah yang baik di sini, ya, memiliki akhlak seperti akhlaknya Ummu Sulaim. Insya Allah. Ya, bersolek, ya. Fawaqa'a biha. Lalu Abu Talhah, ya, akhirnya menemui waqa'a ya, bersama-sama dengan, ya, ngelihat istrinya cantik lagi, udah, ya, cantik, bersolek gitu, ya, tambah cantik, ya, sudah, bismillah. Ya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat. Ketika, ya, udah kenyang, udah enak, udah santai, ya, udah kenyang, bisa makan, kemudian udah berhubungan suami istri, ya, lalu mulailah Ummu Sulaim ini berkata, ya Abu Talhah, wahai Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum.
subhanallah bahasanya ya, nggak langsung ngomong. Kalau yang pertama tadi itu riwayat yang pertama itu langsung ngomong, tolong di apa ya, diurusi anakmu itu yang sudah meninggal. Kalau di sini dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, wahai Abu Talhah, apa pendapatmu? Ara'aita law anna qauman, bila ada satu kaum yang a'aru, ya, menggadaikan ya barang gadaian, ya, kemudian istilahnya gini, ada orang menggadaikan, ya, fatalabu ariyatahum, lalu orang yang menggadaikan itu minta lagi, ya, kira-kira gimana? Ada orang yang nitip sesuatu kepadamu, terus sekarang dia ngambil lagi titipannya itu. Kira-kira menurut kamu itu kayak mana? Kira-kira apa kamu yamna'uhum? Apakah kamu akan melarang mereka itu? Nahan-nahan, nggak mau ngasih. Kira-kira kayak mana? Kalau lah, nggak mungkin lah. Kata Abu Talha, ya nggak mungkin. Faqalat fahtasib ibnak. Sekarang, ya insyaallah, ya, ihtasib ibnak, ini anakmu, ya, anakmu ini sudah meninggal, ikhlaskan. Subhanallah, ihtasib ibnak, anakmu sudah meninggal, tolong ikhlaskan, gitu ya, relakan, ihtasib itu relakan anakmu, ya. Qala Abu Talha ngomong, faghadibah, marah dong. Marah Abu Talha, ya. Summa qala, ya, lalu ia berkata, taraktini hatta idza talattakhtu summa akhbartini bibni, ya. Oh, gimana ya bapak udah kayak gini nih, aduh. Ya bapak anak laki-lakinya baru punya anak laki-laki gitu ya, meninggal, dia seneng-senengnya sama anak itu, nggak dikasih tahu cepat gitu ya, dia marah gitu. Wajar marah, tapi Masya Allah, aku udah kayak gini nih ya, kata Abu Talha, ya, taraktini hatta idza talatakhtu, aku udah kayak gini, udah berumuran seperti ini ya, ya, baru kamu kasih tahu info kayak gini tentang anakku, istilahnya gitu. Fantalaqa hatta ata Rasulullah SAW, lalu akhirnya ia pergi meninggalkan istrinya dan menemui Rasulullah SAW, fa'akhbarahu bimakan, dan menginformasikan bimakana, atas apa yang terjadi, yang menimpanya, yang terjadi, masalah yang ada padanya. Faqala Rasulullah SAW, barakallahu fi lailatikuma, maka ya, berkahilah ya Allah atas malam-malam kalian berdua. Rasul malah nggak marahi istrinya, nggak marahi Abu Talha yang marah, tapi malah mendoakan, ya Allah berkahilah malam-malam yang begitu asyik yang sudah dinikmati oleh kedua suami istri ini. Ya. Akhirnya apa? Qala fahamalat, berkahnya Ummu Sulaim tadi hamil lagi. Qala kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Ya, dan satu hari Rasul itu pergi ya bersafar, dan Ummu Sulaim itu ngikut gitu ya sama Abu Talha, karena Abu Talha tadi biasa ya ikut dengan Rasulullah. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal Madinah. Dan bila Rasulullah SAW itu sampai ke Madinah ya min safarin, ya, dari safarnya, perjalanannya, la yatruquha, nggak langsung masuk ke rumahnya ya, fadanau minal Madinah, ya, padahal udah dekat dari Madinah gitu ya, nggak langsung fadarabahal makhot. Nah, belum fadanau minal Madinah, ketika sudah dekat dengan Madinah,
fadarabahal makhadu. Apa ya? Apa kalau perempuan itu pecah ketuban. Nah, itu ya. Fadanau minal Madinah, ketika mereka semua sudah dekat Madinah, fadarabahal makhad, ya, lalu Ummu Sulaim tadi pecah ketuban, fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah. Akhirnya Abu Thalhah nggak bisa ngikut, ya, ngelanjuti bersama-sama Rasulullah. Wantalaqa Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah ya duluan. Gitu ya. Qala yaqulu Abu Thalhah, lalu disampaikan bahwa Abu Thalhah itu ngomong ke istrinya, ya, innaka la ta'lam ya Rabb. Ini ngomong sendiri gitu ya, bukan kepada istrinya ya, ngomong sendiri, innaka la ta'lamu, sungguh engkau ya Allah betul-betul mengetahui, engkau itu apa yang ada dalam benakku ini, wahai Tuhanku. Annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulullah SAW idza kharaj. Ya, sungguh hal ini ya mengakibatkanku itu takjub, seneng kalau bisa keluar ya bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pergi itu ngikut tuh senang. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Ya, wa adkhul, dan aku masuk ke Madinah bersama-sama dengan Rasul, ya. Waqad ihtabastu bimatara, dan hari ini aku nggak bisa sama-sama dengan Rasul, aku tertahan sebagaimana engkau ya Allah melihat aku saat ini tertahan karena istriku ngelahirin. Ini Abu Thalhah ini, aduh, unik ya. Ini istrinya ngelahirin masih pengen sama Rasul. Yang namanya orang cinta sama Rasul. Karena Rasul kan selalu bicara kan ya, almar'u ma'aman ahabba. Jadi seseorang itu kan senantiasa bersama orang yang dicintai. Ya, Abu Thalhah cinta istrinya, tapi Abu Thalhah lebih cinta pada Rasulullah. Nah, beliau tuh senang bersama-sama dengan Rasulullah, padahal istrinya ngelahirin di jalan. Ya Rahman. Ya, taqulu Ummu Sulaim, akhirnya Ummu Sulaim ngomong, ya Abu Thalhah, ma ajidu alladzi kuntu ajid intalik fantalaq. Nah, gini, kamu tahu nih kayak gini nih, udah duluan sana ikut Rasulullah gitu ya, nggak usah pikirin aku lah gitu ya, ada banyak orang, istilahnya gitu aja lah prinsipnya. Ya, wa darabahal makhadu hina qadima fawaladat ghulaman. Ya, pada waktu itu Ummu Sulaim sudah pecah ketuban dan akhirnya melahirkan seorang ghulam, anak laki-laki. Faqalat li ummi, lalu Ummu Sulaim bicara kepadaku, yakni Anas ya, Anas bin Malik tadi. Anas bin Malik ya, anak tirinya Abu Thalhah. Ya Anas, wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta tagdua bihi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang boleh rodoah, menyusui putraku ini hingga esok pagi, tagdu bihi ala Rasulullah SAW, sampai besok itu ya, besok pagi itu kamu bawa ya kepada Rasulullah SAW. Falamma asbaha, ya pas sudah masuk paginya, ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku bawa, aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, wa dzakara tamamal hadisi. Ya, dah sebutkan semua tamamal hadis ya, muttafaqun alaih. So, ini hadis yang sempurna yang dijelaskan tadi. Jadi, apa pembelajarannya? Pembelajarannya yang pertama adalah bahwa istri punya beban berat dalam rumah tangga. Istri. Di mana dia harus mengurusi, karena wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Itu kan kata Nabi.
dan istri itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya, wahya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan istri tersebut akan ditanya pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya di dalam rumah suaminya itu. Dia akan ditanya. Nah, Ummu Sulaim itu paham sekali akan hadis ini. Meskipun ia akan amat lelah mengurusi suaminya, anak-anaknya, rumahnya, berat. Tapi karena suami punya beban yang lebih berat, ya, kullukum ra'in itu, setiap kalian adalah pemimpin itu hadisnya yang paling banyak itu laki-laki semua tuh. Nah, karena Ummu Sulaim paham sekali tentang penjelasan tentang hal tersebut, maka ia tidak mau membebani suaminya dan tidak ingin orang lain cerita lebih dahulu daripada lisannya. Meskipun anaknya wafat, dia akan menahan diri. Pertama, kesabaran seorang istri itu melampaui segala-galanya, ya, ketika ia mampu bersabar dan yakin Allah Maha melihat atas kesabarannya dan akan memberikan ganjaran terbaik kepada istri yang bersabar di dalam rumah suaminya. Nah, hadis ini ingin memberikan gambaran bagaimana seorang pasangan itu yang bersabar. Apakah hanya istri? Tidak, semua suami istri. Kapan bicara yang pas dengan suami? Kapan seorang suami bicara pas terhadap istri? Nggak usah kucuk-kucuk langsung. Bapak, anak kita tunggu dulu. Cari dulu informasinya, baru cerita pada suami. Pas waktunya. Ya. Itu pertama. Seorang pasangan penyabar itu adalah ajaran agama. Yang kedua, bahwa seorang pasangan yang baik ketika diberikan informasi, betul dia marah kalau informasi tidak baik, tapi bukan berarti langsung memberikan respon tidak baik. Apa yang dilakukan? Segera cari penenangan diri. Nah, penenangan diri ini adalah konteksnya agama, jangan lari yang lain. Penenangan diri cari perempuan lain, ya selingkuh, itu tambah dosa. Penenangan yang lain cari minum-minuman keras, ya mabok, narkoba, ini malah nggak benar. Seperti Abu Talhah yang ia temui Rasulullah SAW. Maka temuilah tempat yang begitu menenangkan, yakni majelis ilmu. Dengarkan ceramah, dengarkan kajian yang isinya adalah ilmu, bukan ilmu. Ya. Kedua, itu yang kita dapatkan. Satu, tentang konsep kesabaran sebagai pasangan. Yang kedua adalah ketika ada problem dalam rumah, ya, maka hendaknya ia mencari penenangan kepada orang lain yang dianggap ahli dalam agama, dalam konteks agama. Ya, kalau kita bisa langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadangkala kita butuh ada ucapan nasihat penenang. Maka ya datangilah para ahli-ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi mereka yang ahli-ahli agama agar kita bisa mendapatkan ketenangan dalam diri ini. Yang ketiga, bahwa ketika kita sudah bersabar dengan pasangan, lalu mencari penenangan dalam konteks agama. Yang ketiga adalah bahwa setiap kesabaran pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Bahkan lebih berlipat-lipat lagi karena kesabaran yang dia buat itu dari perbuatan atau cobaan yang begitu berat. Maka ganjaran pun akan ganjaran yang berat. Kebaikan yang berat. Masih ingat kan hadis yang sebelumnya? Bahwa
jaza, pahala itu punya korelasi dengan bala, cobaan. Semakin besar pahala, maka semakin besar pula cobaan yang dihadirkan. Kan ingat ya, hadis yang lalu yang kita bahas. Ya. Itu. Dan oleh karenanya, ketika seseorang bersabar, seperti Ummu Sulaim, bersabar anaknya meninggal, dia nggak mau cerita dulu dengan suaminya, tapi suaminya malah dikasih makan, dikasih minum, disiapin makanan, minumnya, lalu kemudian dia bersolek, bahkan malam itu dia berhubungan suami istri dengan suaminya, ya. Dan setelah itu waktu lengang kosong baru dia cerita. Nah, maka Allah menghadirkan darinya Abdullah, putranya bernamanya Abdullah, dan Abdullah itu ternyata melahirkan anak-anak yang banyak, disebutkan 9 orang, dan anak-anaknya tersebut semuanya min ahlil Quran, dari orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, 3 hal ini mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Jadi nanti kalau ada suami pulang ke rumah minta kopi, jangan langsung dimarahin. Buat kopi sendiri, jangan dibuatin. Ya, suami minta buatin teh, itu ambil sendiri tehnya di sana. Nah, baru pengen minum teh ini. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat kajian kita pada hari ini, berkah semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wafaqana Allah jami'an lima yuhibbu yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.